Hai guys, ketemu lagi di pelajaran fisika. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat ya dan sukacita ya. Sebelum mulai belajar, saya mau kasih sedikit pesan dulu ya buat kalian. Boleh kan? Hari-hari gini berasa deh kalau belajar fisika itu seolah-olah nggak ada gunanya. Ya nggak sih? Ya elah si bapak, kita mah udah tahu dari dulu kali. Ya syukurlah kalau kalian nyadar. Bukan itu maksud saya ya. Gini nih, dari kejadian corona ini, dari kejadian diem di rumah, terus mudah-mudahan kalian bisa sambil belajar. Belajar untuk lebih mandiri, lebih peduli sama orang di rumah, terutama sama orang tua tuh. Belajar untuk bantu-bantu kerjaan orang tua di rumah. Tapi saya nggak bisa masak pak, nggak bisa nyuci baju, nyapu, ngepel. Lagian juga kan ada pembantu. Ya, at least kalian kurangin lah tanda kutip derajat kesultanan kalian. Kurangin ngeyelnya sama orang tua. Belajar untuk lebih peduli sama mereka. Kalau biasanya minta apa-apa harus selalu diturutin, sekarang waktunya kalian belajar gimana respon yang benar sama orang tua. Kalau misalnya kalian minta, terus orang tua nggak bisa kasih. Efek corona ini mungkin bikin orang tua lebih cepat emosi. Perekonomian itu parah sekarang. Menurut saya lebih parah daripada waktu kerusuhan Mei 98 dulu. Waktu itu tahun 98 saya masih kuliah, belum jadi orang tua emang, tapi keadaan waktu itu bener-bener gak ada apa-apanya dibanding sekarang. Jadi guys, kalian yang harus lebih ngalah sama mereka, lebih pengertian sama orang tua. Oke? Segitu dulu ya pesan dari saya untuk hari ini. See you next week. Bye. Lupa, kan belum kasih materi ya. Terakhir kita sudah sampai sini ya. Kita membuat persamaan gelombang berjalan ya. Nah, kalau titik acuannya titik A, lalu gelombangnya merambat ke kanan, berarti kan titik-titik ini yang di sebelah kiri itu bergetar duluan daripada A. Sedangkan titik-titik yang ada di sebelah kanan A itu kan bergetar setelah A. Jadi kalau yang bergetar setelah titik acuan, ininya minus nih di sini. Ya, ininya T-nya TA waktu getar A. Titik-titik yang ada di sebelah kiri itu yang bergetar duluan atau sebelum A, itu di sininya plus. Ya. Nah, terakhir kita udah sampai sini. Kita lanjutin ya. Nih, sekarang ini kita kaliin ke dalam. Jadi A sin omega TA, sekali lagi ya, A itu ada titik acuan, nggak harus di paling kiri ya, nggak harus sumber getar, bisa di mana aja tergantung ya, soalnya. Nah ini kalian jadi omega x per V gitu kan. Nah ini ya, omega per V itu adalah bilangan gelombang ya, bilangan gelombang itu simbolnya K. Jadi persamaan ini bisa jadi gini. Nah yang sana juga sama ya. Kalau kita kaliin ke dalam si omeganya, nanti kita akan dapat Y sama dengan A sin omega TA atau T acuan ya kali min KX gitu. Jadi K ya, tadi kan kita udah dapat ya, itu sama dengan omega per V gitu ya. Omega itu 2πf. Oke. V cepat rambat gelombang itu lambda kali F. Jadi bilangan gelombang K itu sama dengan juga 2π per lambda. Ya, ini adalah bilangan gelombang pada persamaan gelombang berjalan. Nah, persamaan gelombang sebetulnya bentuk umumnya itu seperti ini. Jadi yang lengkapnya seperti ini. A-nya bisa plus atau bisa minus, ya. Nah, terus ini juga seperti tadi ya, bisa plus bisa minus. Kemudian juga ada sudut fase awal, ada theta 0. Ya, itu juga sama, bisa plus bisa minus. Nah, kapan dia plus A?
Kapan dia depannya plus? Kalau arah getar awalnya ke atas. Minus kalau arah getarnya ke bawah. Maksudnya gini nih. Misalnya acuannya ini ya. Misalnya anggap acuannya ini. Nah, kan getarnya mula-mula kan nggak mesti harus ke atas. Tapi kalau misalnya dia memang mula-mula bergetar, kan asalnya semua kan di titik seimbang kan. Kalau misalnya dia mula-mula bergetar ke atas, maka dia ini plus A di persamaannya. Tapi kalau misalnya mula-mula semua titik ini mula-mula bergetarnya ke bawah, ya, nah pasti di persamaannya minus, gitu, ya. Nah terus kalau yang ini kapan plus itu berarti untuk titik-titik yang bergetar sebelum titik acuan, ya. Kalau yang minus itu berarti untuk titik-titik yang bergetar setelah titik acuan. Theta 0 itu sudut fase awal. Kalau misalnya semua titiknya mulai dari titik seimbang, semuanya mulai theta 0-nya 0. Tapi kan bisa aja, misalnya titik yang di sini yang awal mulainya di 90 derajat, misalnya berarti di sini nih pi per 2 radian. Gitu ya, nanti yang lain kan berarti mulainya mungkin dari sini, ya. Nah, jadi ada theta 0-nya. Gitu. Selanjutnya saya akan bahas contoh soal yang ada di halaman 143. Nah, diketahui persamaan gelombangnya seperti ini, ya. Terus ditanya arah getar awal, cepat rambat gelombang, sudut fase awal, dan lain-lain. Nah, sebelum kita kerjakan, kita harus ubah dulu sedikit persamaan ini, ya. Pertama ada pi di depan, kita masukin dulu aja. Itu. Nah, terus lihat nih, kan bentuk umum itu kan omega t min kx. Sedangkan di sini kx min omega t. Jadi kita harus tukar dulu. Gimana caranya nukar? Ya dikasih minus aja. Kalau kasih minus, ketuk nukar kan jadi posisinya. Tapi jangan lupa nih, karena depan dikasih minus, berarti ini minusnya udah di sini ya. Ini jadi plus. Nah, gitu. Oke. Sin min alfa itu sama dengan min sin alfa. Jadi ini min 2. Jadinya plus 2. Seperti itu persamaannya. Nah, lihat nih. Kan jadinya depannya plus A. Ya, karena plus A berarti arah getar awalnya ke atas. Ya, arah getar awal ke atas. Amplitudanya berapa? 2. Ya, kalau di sini SI berarti 2-nya 2 meter. Nah, terus ini 200 pi itu omega, ya. Omega itu sama dengan 2 pi f. Ini 200 pi, jadi f nya sama dengan 200 pi dibagi ini 2 pi, ya. Jadi hasilnya 100 Hz. Oke. Terus yang ini 0,5 itu adalah k nya, 0,5 pi bilangan gelombangnya. Nah, k itu 2 pi per lambda. Jadi ini setengah itu 1/2 ya. Seperti itu, ininya coret, maka akan dapatlah lambdanya adalah 4. Di sini di soal katanya x-nya dalam cm, x dan y dalam cm. Oh, berarti tadi juga 2-nya 2 cm ya, bukan 2 meter. Nah, terus di sininya juga jadi 4 cm. Oke, itu untuk lambdanya. Nah, kita udah tahu F, udah tahu lambda, kita bisa ngitung cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang. Ya, karena di soal C itu ada ditanya kecepatan getar. Itu beda lagi. Kalau kecepatan getar kita harus turunin ini. Ya, nanti aja. Ini dulu. Cepat rambat itu lambda kali frekuensi. Jadi 4 kali 100 dapatlah 400 cm per sekon. Oke. Ya, ini amplitudo tadi ya, amplitudonya 2 cm. Nah, saya tulis ulang ya, ini persamaan tadi. Nah, ini pi per 3 itu adalah sudut fase awal. Sudut fase awal dari titik acuan, ya. Sudut fase awal dari titik acuan. Oke, itu pi per 3. Sudut fase awal. Kalau misalnya fase, kalau ditanya fase awal ya itu kan sudut dibagi 2 pi. Ya, jadi kalau ditanya fase awal
pi per 3 dibagi aja 2 pi, itu jadinya adalah 1/6 kalau ditanya fase awal. Kalau ini tadi sudut fase awal ya, pi per 3 radian. Nah, kalau kecepatan getar kita harus turunin ini, simpangan diturunin terhadap waktu ya. Jadi diturunin terhadap waktu, diferensial terhadap waktu, itu akan dapat kecepatan getar. Sama seperti bab GHS dulu kan, Y nya A sin theta, nanti V nya jadinya omega A cos ya theta. Ini juga sama ya, jadi omeganya kan yang ini 200 pi kali 2, jadi 400 pi sin, belakangnya sama ya, belakangnya ini sama. Oke, itu kalau kecepatan getar. Kalau percepatan getar turunin lagi ya, turunin lagi. Oke, ini turunin lagi terhadap waktu ya, terhadap waktu. Nah, turunan sin, ini tadi harusnya cos ya, turunan ini cos. Nah, jadi kalau ini diturunin lagi, maka dia akan jadi A sama dengan, kan diturunin lagi ya, tadi 200 pi nya masuk lagi ke sini gitu, jadi kali lagi 200 yang ini, min kali lagi 200 jadinya 8 kali 10 pangkat 4 pi kuadrat sin, itu yang di dalam kurungnya ini ya, yang di dalam kurungnya ini ya gitu. Nah, saya tulis ulang ya persamaan yang tadi. Oke, ini persamaan kecepatan getar ya, turunan dari simpangan. Terus ini persamaan percepatan getar ya, turunan dari persamaan kecepatan. Oke. Soal yang C ditanya berapa kecepatan getar dan percepatan getar di titik yang berjarak 39/2/3 cm dari sumber. Berarti itu X-nya. Ya, X-nya 39/2/3 nih, X-nya. Tinggal masukin aja ke situ. Terus waktu sumbernya 0,1 detik. Masukin aja T-nya 0,1 detik. Ya, tinggal dihitung aja itunya, sin cos-nya. Kayak itulah dapat hasilnya. Begitu, jadi materi persamaan gelombang berjalan selesai. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke persamaan gelombang stasioner atau gelombang diam. Selamat belajar ya guys. Jangan lupa pesan saya tadi, oke? Dah.